Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Siti Mulyana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2101059. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konflik dalam organisasi. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configer yang berarti saling memukul. Atau secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Di dalam konflik terdapat unsur-unsur konflik, yaitu yang pertama ada dua pihak atau lebih yang terlibat, yang kedua ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, yang ketiga ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan, dan yang keempat ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. Pertama ada konflik dalam diri individu. Konflik ini merupakan konflik internal yang terjadi pada diri seseorang atau intrapersonal konflik. Konflik ini akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan, lalu bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. Yang kedua, ada konflik antar individu. Konflik antar individu atau interpersonal konflik bersifat substantif, emosional, atau keduanya. Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan. Konflik antar anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik substantif terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda dan ketika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Sementara itu, konflik efektif terjadi karena tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Selanjutnya ada konflik antar kelompok. Konflik intergrup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatnya tuntutan terhadap keahlian. Yang selanjutnya ada konflik antar bagian dalam organisasi. Tentu saja yang mengalami konflik adalah orang, akan tetapi dalam hal ini orang tersebut mewakili unit kerja tertentu. Selanjutnya, yang terakhir ada konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi terjadi karena memiliki saling ketergantungan pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Misalnya, konflik yang terjadi antara rumah sakit dengan salah satu klinik di kota tersebut. Konflik yang pertama ada salah pengertian. Informasi atau berita yang tidak dikomunikasikan secara lengkap atau utuh dapat menimbulkan konflik. Dan yang kedua, ada perbedaan tujuan kerja karena perbedaan nilai hidup yang dianut. Orang yang bekerja karena ingin mendapatkan upah atau gaji demi menghidupi ekonomi keluarga akan sangat berbeda motivasi atau semangat dan cara kerjanya jika dibandingkan dengan orang yang bekerja hanya karena ingin mengabdikan dirinya sebagai panggilan hidup. Nah, yang ketiga ada perebutan dan persaingan dalam hal fasilitas kerja dan suatu jabatan yang terbatas. Konflik dapat muncul dalam situasi di mana orang-orang yang berkeinginan untuk menduduki jabatan supervisor, manajer, direktur, sampai presiden direktur sangat banyak, sementara pos-pos jabatan yang ingin dituju sangatlah terbatas. Yang keempat ada masalah wewenang dan tanggung jawab. Jenis pekerjaan yang bermacam-macam dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain memungkinkan terjadinya lempar tanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Nah, yang kelima ada penafsiran yang berbeda atas suatu hal, perkara, dan peristiwa yang sama. Organisasi yang beranggotakan orang-orang dengan berbagai latar belakang suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, dan usia memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Karena anggota organisasi yang berbeda latar belakang, sudah barang tentu keinginan, harapan, sudut pandang, ide, gagasan, dan tujuan setiap orang juga berbeda-beda pula. Nah, yang keenam ada kurangnya kerjasama antara pegawai dengan pimpinan, dan antara pimpinan dengan pimpinan dapat menyebabkan hasil kerja tidak optimal. Yang ketujuh, tidak menaati tata tertib yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Jika pada kasus nomor 5 di atas, orang melanggar tata tertib atau tidak sengaja karena perbedaan penafsiran, dalam kasus pegawai yang tidak menaati tata tertib lebih disebabkan karena sikap pegawai yang tidak disiplin. Yang kedelapan, ada usaha untuk menguasai dan merugikan.
Pada dasarnya setiap orang tidak ada yang mau dikuasai, dijajah, disepelekan, dan ditindas harga diri dan eksistensinya dalam pergaulan di level manapun. Yang kesembilan ada pelecehan pribadi dan kedudukan. Orang yang pribadi dan kedudukannya dilecehkan, merasa harga dirinya diinjak dan direndahkan, apalagi orang yang melecehkan tersebut secara hierarki tidak setara kedudukannya dibanding dengan orang yang dilecehkan. Yang terakhir ada perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Pada dasarnya orang yang sudah berada pada posisi nyaman atau comfort zone memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo alias tetap. Selanjutnya ada penyelesaian konflik. Menurut Mangkunegara tahun 2009 mengatakan para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain yang pertama, menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Manajer perawat yang terlibat di dalam konflik dapat menepikan isu dengan mengatakan, biarlah kedua pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi. Yang kedua ada mengakomodasi atau memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama. Yang ketiga ada kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode penting untuk alasan-alasan keamanan. Yang keempat ada kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang terakhir ada memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama, perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.